Halo guys, balik lagi di channel gue, channel Marveno Christian. So ya guys, untuk video kali ini gue akan ngasih tau ke kalian semua kenapa gue jarang upload video dan udah nggak upload konten lagi. Dan juga apa kesibukan yang menyebabkan gue jarang upload konten untuk menghibur kalian semua guys. Oke, yang pertama, kemarin kita para pelajar itu kan habis melaksanakan PTS ya guys ya. Penilaian tengah semester ya, kita ujian semester dan itu melelahkan gue sekali guys. Dan asalkan kalian tahu guys, gue itu habis pindah sekolah dari sekolah swasta ke sekolah negeri guys. Nah, karena itu gue harus mengejar ketinggalan gue. Ya, apalagi gue pindahnya itu pas mau ujian ya, pas mau ulangan gitu kan. Ya udah, situ gue bener-bener babat abis ya, apa skill yang gue bisa di sekolah sebelumnya gue praktekin buat ngadepin ujian kemarin guys. Oke. Gue pindah sekolah kenapa? Karena gue mengalami suatu pembulian yang cara verbal guys. Kenapa? Kalau secara fisik ya gimana ya, gue tuh kan seorang master bela diri yang mempunyai prinsip gue boleh mukul kalau memang ada perlawanan secara fisik juga ya. Tapi mereka tuh hanya berani ngebully secara verbal ya. Cukup banget kan? Nah itu makanya gue nggak tahu lagi mau gimana, minta ke Tuhan ya, dikasih hikmat. Akhirnya gue pindah ke sekolah negeri ya, walaupun berbeda jauh guys antara guru dan muridnya. Perbedaan dari guru di swasta itu memang ngajarnya dengan baik guys, karena duitnya itu kan lebih. Setiap bulan kita bayar SPP 1 juta ya kan ya, selama 12 bulan gitu kan berturut-turut. Dan kita juga uang gedungnya lebih tinggi ya kan. Sementara di negeri gurunya itu ngajar kayak nggak niat ya, nggak niat ngajar. Dan itulah yang bikin gue kayak syok berat ketika langsung pindah ke situ ya guys ya. Tapi puji Tuhan gue lagi beradaptasi belakangan ini guys. Dan gurunya itu memang kenapa seperti itu, karena pertama mereka dibayar memang dari dinas pendidikan saja. Dan murid-murid juga nggak bayar uang gedung, juga ngebayar cuma 3 juta paling guys. Dan uang-uang buku, dan udah nggak bayar SPP per bulan itu nggak bayar kita. Dan untuk murid-muridnya di swasta, mereka memang anteng, baik, taat aturan ya, dikasih game di rumah anteng udah. Tapi kalau di negeri mereka memang sosialnya tinggi guys, tahu tentang dunia luar. Saking tahunya mereka nggak ada batas dari orang tua. Alhasil nggak mandang mau cewek mau cowok ya, mereka ada yang naik motor ugal-ugalan, racingan semua ya. Terus juga ada yang ngerokok, ada juga yang bisa dibilang sekolah gua itu ya ada preman, ada ya anak-anak yang kayak sosokan jagoan gitu ya guys ya, jagoan sekolah gitu ya. Gua nggak tanggapin itu semua guys, gua tanggapin dengan oh ya, kenapa gue bilang kayak gitu, karena gue ya udah, gue ngasih reaksi karena gue juga mengetahui sesuatu yang baru gitu. Kecuali gue udah tahu ya gue pasti diem aja gitu kan. Nah, gak usah kaget, gak usah takut, gak usah malu gitu. Kita hadapin semuanya karena kita ini sama rata manusia. Oke. Nah, kemudian itu nggak usah kita ngomongin lagi guys ya, karena masa lalu gue udah panjang banget, banyak banget perjalanan gue, dan gak usah diomongin lagi. Yang penting sekarang gue udah bisa sekolah dengan tenang walaupun masih beradaptasi guys. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu karena gue sebelum ini ya, gue kan punya TikTok tuh. Ya gue nggak peduli mau kalian follow atau enggak, mau kalian lihat atau enggak, mau kalian like atau tidak ya. Yang penting gue cuma kasih tau doang, gue punya TikTok ya. Nah, di TikTok gue itu, gue dari dulu videoin perjalanan gue dari waktu masih kecil ya. Gue suka bela diri, gue ngerangkum bela diri, banyak bela diri. Sampai-sampai gue sekarang punya sebutan untuk global bela diri. Kenapa? Gue gak sombong, gue cuma kasih tahu nih, ini julukan gue sendiri ya, julukan pribadi gue sendiri. Karena gue bisa menguasai 5 jenis bela diri ya, silat, karate, taekwondo, kungfu, dan satu lagi ninja atau ninjutsu. Nah, karena rata-rata orang di Google kalau dicek ya, orang paling banyak menguasai bela diri itu cuma 4 ya. Itu juga aktor, bukan anak kecil guys. Nah, itulah gue bangga ketika gue dikasih talenta bela diri yang melebihi rata-rata ya, kemampuan rata-rata orang gitu kan.
Sama seperti gue punya talenta ikan, hewan gitu kan. Gue bisa nguasain reptil, bisa nguasain tentang burung gitu kan. Gue bisa nguasain tentang ikan gitu. Ikan juga gue bisa nguasain tentang ikan di laut, ikan di darat, ikan cupang, ikan... Wah, banyak banget itu. Itu gue bersyukur ya. Gue puji Tuhan, itu talenta yang gue kasih. Itu gue kasih tahu ya, talenta gue memang kayak gitu, guys. Gue juga dulu pernah bisa sulap, guys. Sampai sekarang sih. Gue sulap itu, gue bisa sulap koin, mentalis, ilusionis. Gue bisa semuanya, guys. Ya, itu puji Tuhan banget, guys. Nah, lanjut lagi, balik ya ke bela diri itu. Di saat gue mulai bela diri, gue ngerasa waktu itu kan banyak pembulian yang terjadi pada hidup gue. Gue ngerasa bela diri ini nggak bisa ngubah semuanya. Bisa diubah kalau apa? Kalau gue nggak bantai semuanya dengan bela diri yang gue punya dan pada terkapar pada tobat. Tapi kan nggak gitu caranya, ya. Makanya gue mutusin buat udah jadi anak gym aja, coba-coba nge-gym, dan akhirnya gue bisa jadi anak gym, ya. Bisa jadi bodybuilder, ya, profesional, ya. Walaupun gue masih kecil gitu. Nah, setelah itu, ketika gue menjadi anak gym, gue selalu yang namanya punya prinsip gitu. Ya udah, badan gue gede, gue nggak boleh takut. Akhirnya, puji Tuhan, gue diseganin teman-teman gue bisa menjadi viral, satu sekolah tahu ya, gue anak gym, guys. Aduh. Ya, dan itu dia perjalanan gue. Sampai-sampai gue bosen, akhirnya gue mutusin buat kayak ikutan pencak silat, coba-coba aja gitu. Akhirnya gue mulai itu gue pencak silat tuh karena masih gym juga nih, pengen ikut pencak silat suatu perguruan. Akhirnya gue masuk ke perguruan IPSI, ya. Gue nggak bisa sebutin perguruannya apa. Dan ketika gue di pencak silat itu, gue diajarkan banyak hal. Cuma belum sampai 2 minggu gue udah bilang lagi gue mau keluar dan gue mau jadi anak gym lagi, ya. Gak ada waktu gitu kan buat ikutan silat lagi, guys. Nah, sesudah gue bilang kayak gitu, ya gue lanjutin lagi nge-gym gue, guys. Sampai setahun berlalu kan, gue ngomong lagi, gue balik lagi ke pencaksilat itu. Gue mau jadi bela diri sejati gitu kan, satria sejati gitu. Apa namanya, pendekar pencaksilat sejati, guys. Karena memang gue suka bela diri kan dari awal gue memang suka bela diri gitu. Karena apa? Karena dibully. Nah, setelah gue ikut bela diri dan belum sampai sebulan, ini mau pelantikan kenaikan sabuk untuk menjadi warga baru, gue pada kemarin malam, yaitu tepatnya Selasa 13 Desember 2022, ya, gue itu memikirkan suatu hal. Kenapa gue merasa bela diri itu nggak fun, ngebuat gue di sekolah jadi gerasa gerusu dan pengennya mukul-mukul orang terus kalau gue tertekan gitu kan. Ya, karena gue mikir lagi, gue ikut bela diri pertama karena apa? Karena gue punya luka. Gue bisa bela diri dan gue pengen bela diri lebih lanjut karena gue punya luka, ya. Tapi kalau nge-gym kan memang karena gue suka kan, bukan karena luka. Alhasil gue kemarin mikir kenapa gue setiap lihat orang nge-gym jiwa-jiwa gue tertarik. Terus gue ngomong, bicara dengan orang tua gue, ya, empat mata gitu kan. Gue ngomong ke nyokap gue ngomong jati diri itu apa gitu. Ya, setelah orang tua gue ngomong jati diri adalah gini, gue menyadari jati diri gue bukan sebagai seorang pencak silat. Gue menjadi seorang bela diri, master bela diri, dan suka bela diri karena memang punya luka yang menyebabkan seseorang itu bisa mempunyai kehebatan, ya. Itu, tapi itu bukan jati diri gue, guys. Karena jati diri gue sebenarnya adalah orang yang sukses dalam satu hal yang memang jati diri gue, ya, yang gue suka. Karena yang bisa disebut jati diri bukanlah apa yang kita suka, ya. Jadi gini, guys, sesuatu yang bisa kita sebut sebagai jati diri kita adalah sebuah hal yang memang kita suka dan itu nggak bikin kita merasa aneh, yang nggak bikin kita jatuh ke dalam hal yang salah gitu, yang jahat gitu kan. Nah, itulah jati diri kita gitu, ya. Makanya gue selalu pikiran gitu, gue kok ngerasain jadi anak bela diri full itu kayaknya nggak fun gitu kan, nggak happy gitu. Setelah berhenti dari gym gue kayak nggak happy, gue nggak bisa jalanin dengan sukacita gitu kan. Dan akhirnya gue mutusin buat coba gue pengen nge-gym lagi. Gue mikir-mikir situ kan, gue bilang ke mama gue bilang ya gue coba pengen jadi anak gym lagi.
Gue tanya ke orang tua gue, kedua orang tua gue boleh nggak, dan apakah kedua orang tua gue masih sanggup ngebiayain gue dari dulu gitu kan, kayak dulu gitu. Karena jadi anak gym nggak murah, sebulan bisa 5 juta ya. Oke, ya gue nanya-nanya itu, dan puji Tuhan orang tua gue masih sanggup dan diberikan kekuatan untuk merawat gue dan mencari jati diri gue, guys. Ya, walaupun memang ketika gue di pertengahan pengen keluar dari sekolah itu, di negerinya itu gue udah terkenal jadi anak bela diri, guys, jadi anak pencak silat gitu. Ya, TikTok gue viral kemana-mana, tapi gue nggak terlalu bangga gitu. Karena jujur ya guys ya, gue pencak silat karena satu hal lagi nih. Gue lihat teman-teman gue yang jago karate, yang jago muay thai, yang jago taekwondo, pada prestasi semua walaupun mereka masih kecil, diumumin di upacara, medali-medalinya diperlihatkan kepada mereka gitu kan. Itu gue iri, jujur. Gue pengen banget kayak gitu. Ya gimana nggak iri guys? Kita yang memang bisa bela diri, tapi kok kita kok nggak dapat kayak gitu, nggak dapat penghargaan. Makanya gue itu langsung ikut perguruan karena memang pengen kayak gitu guys. Tapi itu adalah hal yang salah guys. Ya. Kenapa? Karena gue dulu punya prinsip juga ketika jadi anak gym. Sorry, gue nggak bisa jadi kayak kalian semua yang punya medali, yang punya piala saat kalian masih kecil. Karena apa? Karena gym tidak semudah itu menjadi seorang juara. Ya, seperti contohnya di Indonesia ada binaragawan namanya Chris Putra. Ya, dia sekarang juga lagi ke Mister Olympia gitu. Kan gue pernah bilang ke diri gue sendiri, suatu saat nanti gue akan lebih ngerasa berhasil ketika gue bisa pegang medali Mister Olympia, yaitu adalah kejuaraan binaragawan paling bergengsi, paling nomor 1 di dunia, ya Mister Olympia, ya Mister Olympia gitu kan. Ya ketika gue bisa dapat medali itu, luka-luka gue akan hilang. Makanya gue mutusin buat jadi anak gym. Supaya apa? Supaya gue bisa nunjukin prestasi nge-gym itu tidak semudah yang kalian kira bisa didapatkan gitu kan. Kita 10 tahun nge-gym aja belum tentu kita bisa jadi juara, belum tentu. Tapi harus butuh konsisten ya. Makanya gue mutusin harus ngambil salah satu guys. Kenapa? Ketika kalian jadi anak gym seperti gue, badan gue udah kayak gajah, banyak otot, kaku, lama, nggak bisa lari cepet, nggak punya stamina ya. Tapi ketika lu disuruh jadi pelari atau jadi pesilat, stamina harus kenceng ya. Makanya gue so nyadar diri, gue nggak bisa main futsal seperti kalian semua teman-teman gue gitu kan. Gue nggak bisa main basket ya. Gue nggak bisa main pencak silat terlalu hebat, bukan karena gue tidak bisa permainan, tapi karena badan gue yang tidak memampui dan tidak menekuni ya, tidak bisa beradaptasi dengan mereka itu. Karena olahraga itu kan olahraga kardio gitu, olahraga yang memerlukan stamina kayak basket, futsal, dan pencak silat gitu kan. Sementara nge-gym butuh kekuatan gitu. Makanya belum tentu kalian semua yang bisa basket, yang bisa futsal, bisa ngangkat beban seperti kita para anak gym itu. Di situ gue mulai terbangkit kembali. Gue mutusin buat hari ini, gue buat video ini 14 Desember ya, Rabu 14 Desember 2022. Gue mutusin buat kembali menjadi anak gym ya, dan akan mengabdi kepada gym seumur hidup guys. Oke, kenapa? Karena ketika gue lihat pencak silat itu, gue mikirin masa depan gue apa. Masa depan gue mungkin bisa menjadi seorang Bruce Lee, tapi cukup susah guys. Dan ya palingan kalau gue memang terkenal ya, gue bisa ditantangin master bela diri dan gue bisa lebih terkenal lagi. Tapi itu kan kayak susah banget guys. Nah, dan gue mikir kalau pencak silat juga ada hari di mana kita harus dipensiunkan gitu. Semisal 30 tahun kita harus pensiun dari pencak silat, nggak bisa namanya tanding lagi. Kayak sekarang, contohnya ya, siapa namanya, Cristiano Ronaldo ya, dia kan udah pensiun. Kemarin pertandingan terakhir dia kalah dan dia nangis kan. Kenapa? Karena itu pertandingan terakhir sebelum dia pensiun ya, tapi dia malah kalah gitu. Nah itulah guys, dimana ada olahraga yang harus kita berhenti ketika memang udah waktunya pensiun guys. Tapi kalau binaragawan tidak ada kata berhenti selama kita masih punya otot yang sehat dan masih bisa bertarung melawan semuanya guys. Itulah binaragawan ya. Jadi gue coba ngasih tahu doang nih di YouTube ya, gue itu seorang binaragawan guys. Jati diri gue adalah kesuksesan gue yang gue rasakan itu gak bikin hidup gue hancur ya, yaitu nge-gym ya, menjadi anak gym.
karena menjadi anak gym itu bisa ngobatin semua luka gua ya, luka hati ya kan. Walaupun kita nge-gym itu ngelukain otot kita guys, tapi secara mental kita bakal lebih kuat, merasa menjadi orang yang kuat, percaya diri guys. Oke, itu semua perjalanan gua selama gua sibuk ya. Ada sedih, ada senang, ada drop, ada up gitu kan. Ya itu banyak banget guys. Oke, mungkin itu aja guys yang mau gue kasih tahu buat kalian semua hari ini. Thank you yang udah nonton sampai selesai guys. Ya, semoga kalian juga bisa menemukan jati diri kalian masing-masing. Orang tua kalian juga bisa sukses, kalian juga bisa sukses, dan apa yang kalian mau tunjukin aja. Jangan menikmati masa muda. Kalau kalian pengen di masa tua juga sama-sama menikmati. Pilih salah satu masa untuk dinikmati, masa tua atau masa muda. Itu guys. Oke, gue juga nggak usah terlalu serius ya pembahasan kita kali ini. Kita juga mau ngasih tunjuk ikan-ikan buah. Oke, langsung aja kita keluar. Dan pertama gue mau kasih tunjuk dulu nih tempat bela diri gue. Sementara gue jadi anak bela diri, gue juga minta ke orang tua gue buat bikin tempat untuk latihan bela diri. Ini dia tempatnya. Oke guys, jadi kita ke lantai atas ya. Mulai dari tangga gue videoin dulu. Memang serem tapi ya udah. Ini udah jadi tempat gym gua. Sini ada lampu, ada kipas 2 ya. Kipasnya baru yang ini. Sini juga ada kamar. Kamarnya ada AC-nya guys. Ada AC-nya ya. Kamar tamu ini ya. Tiang pull up dan lain-lain gue pindah ke sini. Ini juga ada tas atau tempat buat alat-alat workout, ada speaker, ada sarung tinju, ada dumbbell yang berguna banget ya. Dan gue beli samsak 2 kemarin. Nih samsak 1 ini hancur kena tendangan gue dan akhirnya copot, jadi gue beli baru. Ada samsak ini juga yang selalu nemenin gue, yang bisa bikin gue jadi seorang master bela diri, yang bisa membangkitkan rasa percaya diri gue ya, harga diri gue dibangkitkan oleh karena ini guys. Ketika gue dibully ya guys, ini bener-bener nemenin gue banget guys. Ada ini juga ya. Ada juga gue punya tiang pull up. Ini gudangnya guys ya. Gue punya tiang pull up, gue punya katana. Gue juga punya toya ya. Katana ini dulu ada masa lalunya guys ya. Kalau kalian mau lihat masa lalu gue di TikTok ada guys itu guys, atau di IG gue guys. Video kenapa gue bisa jadi master bela diri, kenapa gue sedih ketika katana gue dirampas, dan ini katana baru guys. Oke guys, segitu aja ya. Ini ada juga buat latihan Wing Chun, dan ada foto Bruce Lee di sini, ada foto Master Ip Man di sini, dan banyak banget foto-foto di sini guys. Nah, kayak gini guys tempat nih latihan gue. Dan gue juga akan coba atur jadwal supaya gue bisa tetap latihan bela diri yang memang gue masterkan gitu kan, yaitu bela diri yang gue ciptakan sendiri, yaitu 5 jenderal harimau ya. 5 jenderal harimau guys. Sorry ngebrul. Oke guys, kita lanjut ke bawah, yaitu kita akan ngeliat ikan. Tapi sebelumnya matiin lampu dulu. Ini kalau nggak dimatiin bisa kebakar guys. Oke, langsung aja kita ke bawah guys. Oke, kita ke bawah, dan ini dia. Ini bapak gue habis beli galon guys. Ini dia tempat ikan kita. Kita nyalain dulu semua lampu di sini. Lampu yang ada kita nyalain. Dan ini gue ngerekam pakai HP, jadi gue nggak punya kamera guys, jadi gue pakai HP aja dulu. Dan ini adik kandungan gue ini baru dikuras nih guys, sama gue sendiri. Bener-bener ini gue kuras sendiri ya. Itu enaknya jadi anak gym, bisa ngangkat galon, bisa nguras sendiri guys, kuat ya. Dan ini ada ikan canas tewarti, par KKW guys. Biasa baru dikuras, jadi belum pada main ya, belum pada show gitu. Ini ada cana bulu pulkera, masih kuncup, masih kaget air ya, baru dikuras. Ada lohan juga, lohan free marking ya. Ada cana asiatica yang white spot ya. Ada lohan juga di sini, lohan cencu ya. Ada ikan toman monster 2 strip merah ya. Tapi gue gak tahu ada yang jadi hijau, ada yang jadi apa, gak tahu. Ini kayaknya jadi hijau nih. Ada cana maru sini. Cana marunya ini memang garis gerusu guys, tapi bisa dibawa santuy kok ya. Ada ikan koki juga di sini. Ada namen fish, ada koki rancu, ada koi, ada koki panda, ada koki tricolor, ada koki ini juga
lupa ini gue namanya apa, tapi lucu banget. Gue pengen belikan koi lagi satu guys, buat ini semua ini buat dipenuhin ya guys ya. Dan gue juga pengen nutup ini juga, ini gue belum beli styrofoam lagi guys, buat nutupin jadi penutup akuarium ini guys. Kehabisan styrofoam. Oke, gitu aja kondisi ikan gue. Itu makanannya ada banyak ya, karena gue juga habis beresin semua ini. Tadinya ini berantakan banget guys, tapi gue beresin nih tempat obat-obatan, penangkapan ikan ya, spons gitu kan. Oke, inilah tampilannya ya, kayak gini tampilannya guys ya. Pokoknya seru banget punya ikan ya, walaupun harus bisa ngerawatnya guys, harus kuat guys. Oke guys, mungkin sekian dulu video gue kali ini. Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komen. Dan thank you yang udah dukung gue sampai sejauh ini, sampai gue bisa semangat lagi, bangkit kembali. Jangan pernah drop, never give up, dan jangan pernah menyerah. Selalu ada masa depan bagi orang yang melakukan terbaik, ya, melakukan yang terbaik. Karena gue percaya satu hal, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke guys, thank you udah nonton. Jangan lupa follow IG gue yang ada di kolom deskripsi. Dan serah kalian mau follow TikTok gue atau enggak, ya gue nggak peduli. Tapi thank you yang udah nonton dan pantengin channel YouTube gue ini. See you to the next video and bye-bye.